Bapak Ibu, selamat malam. Baik, kami mohon kepada Bapak Ketua KPU RI, Para paslon kami harap tetap berada di panggung. Pak Prabowo, izin Pak. Pak Prabowo tetap ada di panggung, Pak. Dahulu Bapak Pak Prabowo tetap di panggung. dan Paslon tetap Ketua ada di panggung. KPU, Sekjen dan anggota KPU untuk foto bersama paslon. Yang tadi di terakhir, apakah Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan? Ya, Terima kasih, itu aja Pak. Ya, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia, ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, selamat malam. Baik, kami mohon kepada Bapak Ketua KPU RI, Para paslon kami harap tetap berada di panggung. Pak Prabowo, izin Pak. Pak Prabowo tetap ada di panggung, Pak. Dahulu Bapak. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Kita sudah menonton debat ketiga kemarin. Debat ini makin panas. Bukan lagi sekedar adu pemikiran dan gagasan, tapi berakhir pada adu emosi dan serangan verbal yang menohok. Debat ketiga ini sebetulnya sangat menguntungkan bagi Prabowo karena pengalamannya selama menjadi menhan. Tapi sayang Prabowo tidak bisa mengelola emosinya, cenderung ingin meledak tapi ditahan-tahan karena takut jadi blunder besar yang tidak tertolong. Prabowo terus menyerang Anies sejak awal dan Prabowo nampaknya sering menahan emosi agar tidak merugikan dirinya sendiri. Bahkan saking panasnya perdebatan kemarin, setelah acara usai Prabowo dan Anies tidak bersalaman. Dan ini menjadi perbincangan publik. Prabowo menjawab pertanyaan dari wartawan terkait hal itu. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia, kata Prabowo. Prabowo terpantau langsung memutuskan usai debat ketiga, dia hanya bersalaman dengan Ganjar. Setelah itu dia tidak mendekati Anies dan langsung turun dari panggung. Dikonfirmasi usai debat, Anies mengaku ingin bersalaman. Dia mencari tetapi tidak tahu kemana perginya Prabowo. Sesudah selesai saya mencari tapi sudah tidak ada. Jadi tahu harus bagaimana, harus kemana, harus salaman, kata Anies. Dari sini Prabowo sangat rugi. Karena apa? Begini logikanya. Sejak awal perdebatan, Anies terus berusaha mencari celah untuk menyerang Prabowo. Prabowo tampak beberapa kali menahan emosi dan bahkan sempat muncul gemoy saat menerobos pembicaraan saat debat. Sentimen negatif terhadap Prabowo sangat besar saat perdebatan. Jadi publik yakin Prabowo panas dan emosi. Sehingga ketika tidak terjadi salaman dengan Anies, maka Prabowo yang disalahkan. Bahkan Prabowo makin blunder ketika dia mengaku lebih senior, sehingga mau bilang ngapain juga dia duluan salaman dengan Anies. Sebenarnya Prabowo bisa sedikit menyederhanakan situasi dengan bersalaman atau berinisiatif bersalaman, sehingga dia dapat bersimpati. Tapi karena emosi, kemudian tidak bisa menahan emosi, lalu merasa lebih senior dan mengedepankan ego tinggi. Akhirnya Prabowo melakukan blunder parah. Dari sini kita melihat siapa Prabowo dan bagaimana sifat aslinya. Beginilah aslinya, selama ini dia memakai topeng gemoy hanya untuk keperluan dan strategi politik, menjaring dukungan generasi Z. Semua itu palsu, dipancing sedikit saja langsung emosi dan canggung seperti anak-anak. Dan jangan lupa buzzer-buzzer Prabowo akan mulai gencar menjilat dan membela junjungannya, meskipun kelihatannya konyol sekalipun. Prabowo mudah terpancing dan tidak layak jadi pemimpin. Kita sudah menonton debat ketiga kemarin. Debat ini makin panas. Bukan lagi sekedar adu pemikiran dan gagasan, tapi berakhir pada adu emosi dan serangan verbal yang menohok. Debat ketiga ini sebetulnya sangat menguntungkan bagi Prabowo karena pengalamannya selama menjadi menhan. Tapi sayang Prabowo tidak bisa mengelola emosinya, cenderung ingin meledak tapi ditahan-tahan karena takut jadi blunder besar yang tidak tertolong. Prabowo terus menyerang Anies sejak awal dan Prabowo nampaknya sering menahan emosi agar tidak merugikan dirinya sendiri. Bahkan saking panasnya perdebatan kemarin, setelah acara usai Prabowo dan Anies tidak bersalaman.
dan ini menjadi perbincangan publik. Prabowo menjawab pertanyaan dari wartawan terkait hal itu. "Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia," kata Prabowo. Prabowo terpantau langsung memutuskan usai debat ketiga, dia hanya bersalaman dengan Ganjar. Setelah itu dia tidak mendekati Anies dan langsung turun dari panggung. Dikonfirmasi usai debat, Anies mengaku ingin bersalaman. Dia mencari tetapi tidak tahu kemana perginya Prabowo. "Sesudah selesai saya mencari tapi sudah tidak ada. Jadi tahu harus bagaimana, harus kemana, harus salaman," kata Anies. Dari sini Prabowo sangat rugi. Karena apa? Begini logikanya. Sejak awal perdebatan, Anies terus berusaha mencari celah untuk menyerang Prabowo. Prabowo tampak beberapa kali menahan emosi dan bahkan sempat muncul gemoy saat menerobos pembicaraan saat debat. Sentimen negatif terhadap Prabowo sangat besar saat perdebatan. Jadi publik yakin Prabowo panas dan emosi. Sehingga ketika tidak terjadi salaman dengan Anies, maka Prabowo yang disalahkan. Bahkan Prabowo makin blunder ketika dia mengaku lebih senior, sehingga mau bilang ngapain juga dia duluan salaman dengan Anies. Sebenarnya Prabowo bisa sedikit menyederhanakan situasi dengan bersalaman atau berinisiatif bersalaman, sehingga dia dapat bersimpati. Tapi karena emosi, kemudian tidak bisa menahan emosi, lalu merasa lebih senior dan mengedepankan ego tinggi. Akhirnya, Prabowo melakukan blunder parah. Dari sini kita melihat siapa Prabowo dan bagaimana sifat aslinya. Beginilah aslinya, selama ini dia memakai topeng gemoy hanya untuk keperluan dan strategi politik, menjaring dukungan generasi Z. Semua itu palsu. Dipancing sedikit saja langsung emosi dan canggung seperti anak-anak. Dan jangan lupa buzzer-buzzer Prabowo akan mulai gencar menjilat dan membela junjungannya meskipun kelihatannya konyol sekalipun. Prabowo mudah terpancing dan tidak layak jadi pemimpin. Kita sudah menonton debat ketiga kemarin. Debat ini makin panas. Bukan lagi sekedar adu pemikiran dan gagasan, tapi berakhir pada adu emosi dan serangan verbal yang menohok. Debat ketiga ini sebetulnya sangat menguntungkan bagi Prabowo karena pengalamannya selama menjadi menhan. Tapi sayang Prabowo tidak bisa mengelola emosinya, cenderung ingin meledak tapi ditahan-tahan karena takut jadi blunder besar yang tidak tertolong. Prabowo terus menyerang Anies sejak awal, dan Prabowo nampaknya sering menahan emosi agar tidak merugikan dirinya sendiri. Bahkan saking panasnya perdebatan kemarin, setelah acara usai Prabowo dan Anies tidak bersalaman. Dan ini menjadi perbincangan publik. Prabowo menjawab pertanyaan dari wartawan terkait hal itu. "Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia," kata Prabowo. Prabowo terpantau langsung memutuskan usai debat ketiga, dia hanya bersalaman dengan Ganjar. Setelah itu dia tidak mendekati Anies dan langsung turun dari panggung. Dikonfirmasi usai debat, Anies mengaku ingin bersalaman.